Secara garis besar, saya membagi was-was atau bisikan kejahatan setan itu dengan dua kategori. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat, kenapa dan untuk apa setan berbuat was-was atau membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia? Seperti juga mungkin was-was yang sedang Anda hadapi, Anda alami, Anda derita. Kita mundur ke belakang, ke zaman dahulu kala. Ketika kakek Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat dan juga jin diantaranya, yang juga jin tersebut diantaranya juga adalah yang bernama Azazil atau yang belakang hari disebut iblis. Seluruh malaikat patuh dan tunduk, kemudian bersujud dalam artian hormat ya kepada kakek Adam alaihissalam, kecuali Azazil atau iblis tadi. Ia enggan untuk bersujud kepada kakek Adam alaihissalam. Kenapa ia enggan? Alasannya dikarenakan ia merasa lebih mulia daripada kakek Adam alaihissalam. Ia diciptakan oleh Allah dari api, sementara kakek Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah dari tanah. Nah, itu alasannya. Dan akhirnya ia menjadi makhluk yang terlaknat, yang terkutuk. Dari situ ia menyatakan permusuhan, peperangan, karena mungkin dendamnya, bencinya kepada Adam alaihissalam dan seluruh keturunannya, termasuk kita, termasuk ya Anda juga ya, kita, saya dan Anda. Nah, maka dibisikanlah kejahatan-kejahatan ke dalam dada manusia. Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Jadi kenapa ada was-was? Ya itu tadi, dikarenakan dendamnya. Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Secara garis besar, saya membagi was-was atau bisikan kejahatan setan itu dengan dua kategori. Yang pertama, was-was atau bisikan kejahatan yang mengajak kepada dosa. Seperti misalnya untuk meninggalkan ibadah yang fardu atau melakukan maksiat, baik maksiat besar atau maksiat kecil. Kategori yang satu lagi, yakni was-was atau bisikan kejahatan setan untuk mengacaukan pikiran manusia, seperti juga yang mungkin Anda alami, gangguan was-was yang Anda alami. Tujuannya sama, pada akhirnya untuk menyesatkan Anda juga, menyesatkan manusia juga. Jadi bagi orang yang beriman, bagi orang yang taat seperti Anda, setan tahu bahwa tidak mungkin untuk menyuruh Anda bermaksiat atau melakukan dosa secara langsung, secara terang-terangan. Misalnya dengan menyuruh Anda untuk meninggalkan sholat fardu, Anda tidak mungkin mau.
Anda disuruh untuk berzina, membunuh, mencuri, Anda pastinya tidak mau, dan setan tahu itu. Makanya ia menggunakan berbagai cara. Di antaranya dengan cara lain, yakni membisikkan kejahatan atau was-was yang mengacaukan pikiran Anda. Misalnya bersuci dibuat Anda ragu-ragu, dibuat berlebihan. Demikian juga dalam hal beribadah. Kemudian juga dalam hal berpikir dan sebagainya yang terkait keimanan atau apapun itu. Atau dengan tiba-tiba saja. Tiba-tiba ada bisikan kejahatan aja, bisikan yang sangat tidak ingin, yang sangat tidak Anda inginkan. Seperti itu. Dan semacamnya. Sehingga kemudian Anda pun stres, terus-menerus, lelah berkepanjangan, dan pada akhirnya ibadah dirasa menjadi sangat berat. Mau ibadah seolah akan pergi untuk berperang, bahkan mungkin lebih dari itu. Sehingga yang tadinya Anda taat untuk melakukan ibadah-ibadah, maka Anda menjadi berat untuk beribadah, dan pada akhirnya tidak jarang dari Anda mungkin ya, atau pokoknya orang yang terkena gangguan was-was, yang pada akhirnya ia meninggalkan ibadah-ibadah yang fardu terutama ya. Yang sunat ya sudah jelas sunat ya. Cuman kalau yang sunat kan beda dengan yang fardu atau yang wajib. Ditinggalkan pun itu tidak berdosa. Hanya saja tidak mendapat pahala. Akan tetapi yang fardu jika ditinggalkan, yang wajib jika Anda abaikan maka berdosa. Seperti itu. Nah, padahal tadinya Anda atau penderita was-was tersebut adalah orang yang taat, yang tidak mau untuk disuruh untuk bermaksiat atau berbuat dosa secara langsung. Akan tetapi melalui was-was yang mengacaukan pikiran sehingga membuat stres, lelah berkepanjangan, pada akhirnya banyak yang gugur, yang kalah berperang dengan setan was-was tersebut. Pada akhirnya meninggalkan kewajiban-kewajiban, bahkan bisa ia akhirnya berburuk sangka kepada Allah, berputus asa kepada Allah, dan tidak sedikit yang ingin bunuh diri. Padahal dengan bunuh diri memang bisa jadi gangguan was-was dari setan hilang, akan tetapi akan berhadapan dengan masalah baru yang jauh lebih besar. Dikarenakan keputusasaannya, siksa, dan nanti kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Karena kalau sudah berputus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah, mau apa lagi yang diharapkan? Seberapa banyak ibadahnya pun tadinya. Lebih mendingan orang yang tadinya bermaksiat, kemudian ia tidak sempat bertobat, ia nantinya bisa disiksa dulu di neraka gitu ya. Tetapi ia masih ada harapan akan rahmat Allah, akan ampunan Allah, kasih sayang Allah. Maka ia masih selamat pada akhirnya dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, maka hati-hati, was-was ini merupakan salah satu di antara bentuk tipu daya syaitan untuk menyesatkan manusia. Kita sedang berperang selamanya dengan setan, selama napas masih di kandung badan. Seperti itu. Jadi sebetulnya mudah saja ya. Kalau ada was-was, cukup berlindung kepada Allah dengan membaca ta'awudz dan sebagainya. Kemudian abaikan, tidak peduli sama sekali. Biarkan ia ngomong nyerocos apa saja, bisikannya atau membuat pikiran bagaimanapun, masa bodoh kan. Jangan pedulikan, jangan gubris, cuek aja, supaya tidak menjadi penyakit yang makin berat dan nantinya berbahaya baik bagi psikis Anda, fisik Anda, juga keimanan Anda, seperti itu. Hingga pada akhirnya ya bisa bahaya dunia akhirat Anda. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah.
Nah, demikian video dari saya kali ini ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.